Pertama adalah tentang ngebahas konsep logika, konsep penalaran ilmiah, fakta opini dan teks ya. Kemudian kesamaan dan perbedaan informasi dalam teks, kemudian rekonstruksi subjek ya. Jadi kuliah Zoom akan dilaksanakan pertemuan pertama dan pertemuan keempat ya. Dan nanti ada pertemuan lagi ke-9. Selanjutnya adalah pertemuan yang ke-15 ke-16 ya. Itu presentasi. Jadi tidak semesti setiap minggu ada Zoom. Nah, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa setelah kuliah dari pertemuan pertama membahas pokok bahasan 1, 2, 3, itu ada CBL ya, jadi Case Based Learning, tugas 1. Nanti di LMS bisa dilihat. Kemudian berikutnya adalah materi yang keempat, kelima, keenam, itu ada CBL 2, penugasan. Kemudian ada UTS, pertemuan ke-7, 8, jadi dikerjakan. Maksudnya begini, tugas 1, 2, 3 nanti dikumpulkan di pertemuan keempat, kemudian 4, 5, 6 nanti ada tugas 2 dikumpulkan di pertemuan ke-7, maka UTS itu dikumpulkan di pertemuan ke-8. 9 saya akan jelaskan tentang konsep daripada mini riset yang akan dikerjakan. Nah, selanjutnya saya akan bahas dulu pertemuan keempat, yaitu membahas tentang klarifikasi dan pengkategorian menggunakan penalaran induktif. Berikutnya adalah penyusunan argumen yang logis, kemudian mengevaluasi asumsi suatu argumen dalam sumber buktinya ya. Kemudian UTS, kemudian ke-9 adalah masalah dan masalah penelitian, 10-nya adalah state of the art, kemudian ke-11-nya itulah relevansi objek kajian, ke-12, 13 adalah konsistensi rantai penalaran, ke-14-nya adalah replikaan penelitiannya. Kemudian ke-15, 16 adalah bentuk kegiatan kolaboratif penelitian project ya. Kemudian didiseminasikan selama pertemuan ke-15, 16, maka setelah direvisi baru dikumpulkan. Nah, untuk mini riset itu maka di 2 minggu setelah ini ya, itu semua mahasiswa mengumpulkan proposal daripada mini riset yang akan dikerjakan di pertemuan berikutnya ya, mulai pertemuan 9. Nah, isi proposalnya saya mengarahkan kepada risetnya karena ini teknik, yaitu riset eksakta ya. Menggunakan panduannya adalah panduan PKM-RE. Nah, kalau PKM-RE-nya tidak punya, silakan di-download. Kalau tidak punya, nanti saya berikan ya. Nah, berharap bahwa itu cikal bakalnya daripada proposal PKM. Jadi nanti saya kasih challenge siapa yang proposal riset eksaktanya didanai, maka mata kuliah ini mendapat nilai A gitu ya. Nah, tugas-tugas dikumpulkan secara individu lewat management learning system, kecuali ada 2 tugas yang harus dikumpulkan lewat Google Drive ya, nanti saya siapkan, yaitu tentang proposal dan hasil penelitian mini risetnya. Nah, mini riset itu penelitiannya adalah boleh menggunakan data primer atau boleh menggunakan data sekunder. Atau karena ini adalah sistem informasi, boleh juga melakukan penelitian berdasarkan namanya tuh perancangan desain, gitu ya. Silakan diperbolehkan. Nah, baik. Untuk materi yang pertama ya, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan dari materi ini. Yang pertama sesuai dengan bab 1 yang disampaikan di LMS, yaitu fakta, pendapat, dan kekeliruan berpikir ya. Nah, di sini disampaikan bahwa berpikir adalah suatu pengetahuan atau keterampilan. Nah, bisa interaktif di sini ya. Nah, kita lihat di sini tujuan pendidikan itu sebagai pekerjaan atau intelektual akademik. Nah, faktanya bahwa bekerja ya setelah dia kuliah. Artinya kalau misalkan studi tujuannya adalah untuk dapat pekerjaan, mestinya ya silakan ikut kursus saja gitu ya. Tapi kalau misalkan kuliah untuk mendapatkan
akademis ya, tentunya memang melalui pendidikan kuliah tadi ya. Nah, saya tunjukkan di sini bahwa apa kaitannya antara pernyataan dan kenyataan. Jadi bila setiap pernyataan adalah kenyataan verbal, maka setiap kenyataan dapat dinyatakan gitu ya. Jadi kalau kenyataan itu dapat dinyatakan. Apakah kata-kata dapat menggambarkan realita dengan apa adanya? Bisa ya. Nah, perbedaan antara fakta dan pendapat. Lihat yang pertama, pemerintah berusaha menangani pandemi COVID-19. Itu fakta atau pendapat? Berusaha menangani, itu kan fakta atau pendapat? Silakan. Kalau yang berikutnya adalah pemerintah berusaha keras menangani pandemi COVID-19. Faktanya memang betul ya, berusaha keras dengan adanya vaksin, PPKM, dan lain-lain. Yang berikutnya kita lihat perbedaan antara faktor dan fakta ya. Fakta dan faktor. PSBB di DKI dapat diberlakukan kembali tanggal 14. Itu adalah faktanya ya. Tapi kalau kita lihat di sini pada hari pertama PSBB Senin 14 September 2020 indeks harga saham gabungan naik 1,1% karena pemberlakuan kembali PSBB. Nah, ini fakta atau faktor? Faktor. Akibat dari itu terjadi ini, nah itu faktor ya. Nah, ini kita lihat. Apakah kebenaran itu tetap atau berubah? Apakah kebenaran itu ada? Nah, kalau menurut saya kebenaran itu tetap, tidak pernah berubah. Dan sebetulnya keabadian itu ya ada gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Secara ekstrim ya, ada terang, gelap, ada gelap, terang, ada siang dan malam. Gitu ya. Yang berikutnya adalah ini, apakah benar tunggal atau jamak? Nah, silakan dibaca, dipahami artinya ya, karena logika memang seperti ini. Berikutnya, secara logika, apakah arti kata prasa berikut? Kalau on itu di atas, di bawah, atau di mana? Ya. Kalau on the table itu biasanya mana? Terus on the way gitu, on thinking ya, dia masing-masing punya arti. Pada sebenarnya kalimatnya cuma katanya cuma satu dari on saja gitu ya. Nah, yang berikutnya, berapa banyak jumlah makna dalam kata run atau see? Di mana makna berada? Kemudian apakah makna suatu kata atau frasa atau kalimat akan sama sepanjang masa bagi Anda? Itu pertanyaan logikanya. Terus yang berikutnya, apakah ada ganjil dengan tulisan di bawah ini? Turut berduka cita atas berpulangnya hamba ke rumah Tuhan di surga. Dia kembali ke rumah Tuhan itu harusnya senang ya, apalagi ke surga. Tapi kenapa berduka? Gitu. Berarti ini tidak konsisten ya berdasarkan logika. Nah, lihat ini lagi ya. Berikutnya, apa itu logika? Logika itu adalah 3 objek kajian, definisi, inferensi, dan metode. Nah, sehingga kita akan melakukan hal ini ya. Yang berikutnya adalah pada kebenaran atau kesalahan kata berguru. Logika mengajarkan bagaimana berpikir benar, tetapi juga mengajarkan bagaimana terhindar dari keliru. Pola-pola berpikir keliru disebut dengan falasi. Nah, ini istilahnya ya. Nah, kesalahan berpikir. Ini juga banyak ya yang dicontohkan. Nah, ini kesalahan berpikir. Nah, yang jelas ini ya, samakah satu gelas yang terisi dengan satu gelas yang kosong? Kalau menurut matematik sama, ya sama-sama satu, gitu, walaupun itu berisi dan kosong. Kemudian apakah ada jarak ketika 2 tangan bersalaman? Manakah yang lebih baik untuk kemaslahan orang banyak? Pikiran yang terisi dengan kebenaran atau pikiran yang terluka terhadap kebenaran? Nah, baik.
materi yang kedua ya, ini adalah tentang konsistensi versus kontradiksi ya. Nah, ini nanti materi yang ketiga tentang dekonstruksi dan rekonstruksi subjek. Jadi di tahap pertama sebelum UTS itu membahas tentang logika. Maka setelah setelah UTS menjelang UAS kita bahas tentang penalarannya ya. Konsistensi versus kontradiksi mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan informasi dalam teks. Kita lihat di sini judul artikelnya ya. Ada yang beda, ada kontradiksi. Silahkan dibaca ya. Dilihat di sini. Persamaan dan perbedaan informasi dalam satu teks ya. Perhatikan. Di sini disampaikan bahwa peringkat indeks SDGs 2020 meningkat. Nah, peringkat SDGs Indonesia meningkat 1 tingkat tahun 2020. Nah, skor indeks Indonesia mengalami kemajuan dari tahun sebelumnya. Kemudian masih ada beberapa persoalan menghambat pencapaian pembangunan Indonesia, terutama berdampak COVID-19. Ini perhatikan ya, pernyataan yang pertama, peringkat indeks SDGs 2020 di Indonesia meningkat. Yang kedua adalah peringkat SDGs di Indonesia meningkat 1 tingkat. Kemudian skor indeks Indonesia mengalami kemajuan tahun sebelumnya. Nah, sebenarnya 3 berita ini adalah berita yang sama isi. Ya. Baik, kita lanjut. Identifikasi konsisten kontradiksi ya. Di sini disampaikan bahwa kita lihat di sini bahwa restoran tersebut buka sejak pukul 6 dan pelanggan bisa mulai memesan sejak pukul 5. Ini kan tidak konsisten. Kenapa? Dikatakan bahwa restoran itu bukanya jam 6. Tapi kenapa jam 5 sudah mulai pesan? Berarti tidak konsisten. Kemudian yang keduanya adalah Dina memegang janji untuk menghadiri acara SITA, tetapi sejak awal saya tidak berencana untuk datang ke tempat itu. Tapi dia janji akan datang, tapi kenapa dia bilang tidak akan berencana datang? Berarti kan tidak konsisten. Yang berikutnya, saya menyayangi sekaligus membenci, bukan kontradiksi sekali ya. Nah, berikutnya, inkonsisten. Jadi kalau dalam konsep inkonsisten itu perhatikan, inkonsisten secara logis, inkonsisten secara faktual, inkonsisten dalam ekspektasi. Kemudian contoh, anak gadis Pak Budi mengalami berbagai kejadian trauma yang menyebabkan dirinya kehilangan keperawanan 2 kali. Ini yang menulis bahan ajar bab 2 ini kan orang psikologi ya, jadi mereka tidak tabu untuk bahas ini. Tapi kalau kita orang teknik itu rasanya tabu ya, tapi tidak apa ya, ini hanya untuk mengajarkan psikologi. Teorinya ya, adik-adik semuanya, secara logika tidak ada cerita bahwa hingga 2 kali, yang ada hanya sekali gitu. Tapi kenapa kalimat ini ditulis? Nah, itu dalam rangka belajar tentang bagaimana mengkonsistenkan sebuah kata ini secara logika. Nah, kemudian meskipun Sinta tidak ikut di pemakaman neneknya, keluarga menganggap dia merasakan kehadirannya. Kan nggak ada logikanya bahwa dia tidak hadir, tapi kok dirasakan hadir gitu ya. Nah, berikutnya memaknai informasi inkonsisten. Nah, saat membuat atau mendengarkan suatu pernyataan, memang perlu ada satu teori di mana konsep burung yang melihat secara tinggi ya, helikopter view ya.
dan akan mempertimbangkan berbagai sudut pandang mengelola informasi. Makanya kan kalau kita perlu naik beberapa beberapa tinggi dari permasalahan sehingga kita bisa tahu keseluruhan. Nah, disebutkan Agung suka mempelajari bahasa Inggris, namun ia tidak ingin mengikuti perkuliahan bahasa Inggris di kampusnya. Katanya suka, tapi dia nggak mau kuliah. Kemudian Bayu tidak suka makan ayam, namun makanan favorit Bayu adalah ayam bakar di restoran Pak Gendut. Katanya nggak suka ayam, tapi malah senang. Kiki tidak lebih tinggi dari Rara, Rara tidak lebih tinggi dari Kiki. Bingung ya. Kiki tidak lebih tinggi dari Rara, Rara tidak lebih tinggi dari Kiki. Keduanya memiliki tinggi 156, berarti sama. Yang berikutnya ini latihannya ya, silakan dikerjakan. Yang berikutnya adalah bab yang ketiganya ya. Jadi hari ini saya jelaskan bab 1, 2, 3. Dekonstruksi dan rekonstruksi subjek ya. Lihat di sini, dekonstruksi itu bagaimana kita menuliskan abstrak ya. Jadi di sini menurut Anda apa beberapa unsur yang terkandung dalam teks tersebut? Kemudian unsur apa saja yang terkandung dalam teks tersebut? Tulisan pada abstrak itu meliputi unsur gambaran, penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, implikasi dan konstruksi perannya. Aktivitasnya ini adalah menurut Anda unsur apa saja yang harus dapat ditemukan dalam teks di atas diuraikan. Nah, rekonstruksi itu adalah proses penyusunan kembali dari unsur yang dekonstruksi menjadi teks utuh. Jadi dosen merekonstruksi materi mengenai teori belajar kognitif dengan mengacu pada poin-poin utama yang telah ditelah dari berbagai bacaan. Nah, proses ini memastikan bahwa materi yang disampaikan dalam bahasa teori belajar kognitif dapat memberikan konsep yang sesuai. Nah, ini tahap rekonstruksi verbal, tahap tekstual sama tahap linguistik ya. Jadi kalau tahap verbal itu tahap yang sama dengan pembacaan kritis dengan mencari paradok dan kontradiktif teksnya. Nah, baik, ini adalah tugas dekonstruksi dan rekonstruksinya ya. Bisa dilihat di LMS, dikerjakan di LMS ya. Jadi saya berharap bahwa pengumpulan tugas itu tidak boleh terlambat ya. Kalau terlambat tidak akan saya hitung. Tuh. Nah, baik. Itu materi yang saya sampaikan. Jadi kalau kuliah logika tidak lama ya. Ya bisa kurang 1 jam ya. Bahkan cukup sebenarnya hanya 40 menit kalau kita menggunakan Zoom bukan premium itu cukup ya. Jadi materi yang tadi saya sampaikan itu menyangkut masalah bagaimana kita bisa melakukan penalaran ilmiah ya. Tapi sebelumnya harus mengetahui dulu tentang logikanya. Nah, baik, karena ini adalah sistem informasi ya, maka lebih kepada pembelajarannya berbasis pada eksakta ya, maka hasil penelitiannya misalnya itu harus pada eksakta. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Silakan, atau cukup jelas? Jadi 2 minggu setelah ini yang dikumpulkan pertama adalah proposal untuk mini riset. Nah, datanya boleh ngambil data sekunder atau data primer. Kalau data primer berarti ngambil data aslinya ya. Silakan. Ya, Mas Adam ya, nanti di absen manual dulu saja ya, karena sebelum bisa mengambil lembar absennya disiapkan karena belum dibuka untuk dosennya. Baik, ada yang mau ditanyakan atau cukup sebelum saya akhiri? Kalau sebelum saya akhiri, saya mau ambil foto lagi yang kedua ya. Baik, cukup ya kalau tidak ada pertanyaan. Saya mau bertanya. Silakan. Untuk kode LMS-nya gimana ya? Saya belum bisa buka ya karena untuk dosen belum buka. Nanti kalau misalkan saya bisa buka, nanti saya akan tunjukkan di ini di apa namanya itu? Saya tunjukkan di Zoom-nya gitu. Hari ini saya belum bisa buka. Jadi kalau kode LMS itu kan tergantung pada NIM masing-masing ya, untuk password dan macam-macamnya. Tapi kalau misalkan belum punya, nanti bisa tanya admin daripada LMS ya. Nanti saya share nomornya ya. Yang jelas sekarang silakan mempelajari dulu, nanti bahan ajarnya saya kirim via PA ya.
untuk dipelajari dulu. Yang jelas nanti 2 minggu setelah ini, di pertemuan ketiga saya akan meminta proposalnya. Jadi boleh nanti proposalnya sebelum saya approve, boleh presentasikan. Satu kelompok bertiga ya, semuanya ya. Ya sudah cukup ya, nggak ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada saya mau foto ulang ya, karena tadi mungkin ada yang belum sempat dipoto ya. Baik ya, silakan dibuka kameranya. Oke, nah rapi-rapi ya. Boleh kalau lagi kuliah ditutup boleh, nggak masalah bagi saya itu. Tapi kalau pas di absen harus dibuka. Nanti takutnya pas dibuka, kalau nggak dibuka pada saat absen berarti orangnya nggak ada gitu kan. Baik ya, kita lembar pertama dulu. Oke, lembar keduanya siap-siap. Saya nggak tahu lembar pertama kedua yang mana, tapi yang jelas ada lagi. Ah, ini sudah. Brenda nih belum dibuka nih. Atau memang kesulitan membuka kameranya? Ya, yang lain udah terbuka. Dino juga belum nih. Baik, tidak apa-apa. Ya, dibuka semuanya. Membuktikan hadir ya. Oke. Brenda ini gelap atau gimana nih Brenda? Gak ada cahaya. Tapi tidak apa-apa ya. Oke, foto yang kedua di layar kedua ya. Baik, terima kasih. Sebentar ya. Tunggu sebentar. Maaf Ibu, mati lampu Ibu. Oh, mati lampu. Tidak apa. Daerah mana? Daerah mana Mbak? Dekat daerah ini Bu, Cililitan Bu. Daerah mana? Cililitan Jakarta Timur Ibu. Oh, Cililitan. Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih sekali ya. Yang penting bisa interaksi, wajahnya terlihat-lihat ya. Jadi kalau lagi kuliah mau ditutup nggak apa-apa, tapi pada saat di absen dibuka ya. Supaya terlihat serius belajarnya dan lain-lainnya. Recording stopped. Baik. Ya, terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu.